Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr walhamdulillahirabbil alamin. Baik para asatidzah dan para santri semuanya yang dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas berlimpah nikmat dan rahmat yang senantiasa kita terima. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap istiqamah menapaki sunnah jalan beliau. Kita patut melipat gandakan syukur kepada Allah Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan, diberikan umur, diberikan kesehatan, diberikan waktu untuk bisa bertemu dengan salah satu momentum termulia, momentum waktu. Kita sekarang sedang berada di 10 hari pertama Dzulhijjah, di mana siapapun yang mengoptimalkan pemanfaatannya dengan amal soleh apapun, sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, maka dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan, mendapatkan pahala, mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala, bukan setara dengan yang didapat oleh para jamaah haji. Karena di dalam hadis yang tentu sudah mungkin bisa disampaikan para ustadz dan ustadzah, bahwa amal saleh yang dilakukan oleh seorang muslim pada 10 hari pertama Dzulhijjah ini itu bahkan bisa mengungguli pahala dan kemuliaan jihad fisabilillah, bahkan yang mati syahid sekalipun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita bisa mengoptimalkan pemanfaatan waktu-waktu termulia ini dengan sebaik-baiknya. Baik, ini sudah tampil. Baik, insyaallah tema kita tentunya melanjutkan kajian yang biasa saya sampaikan tentang fikih dakwah. Tapi ini mungkin bagian dari, karena kita sedang berada di momen Dzulhijjah, sebentar lagi kita akan bertemu dengan satu di antara 2 hari raya umat Islam, yaitu Idul Adha. Terus dalam konteks fikih dakwah, kita akan berjumpa, sebetulnya ini bukan yang pertama dan mungkin juga bukan yang terakhir. Ini kita akan mendapatkan nikmat khusus pada Idul Adha kali ini, karena mestinya Idul Adha itu single. Ini tahun ini double. Jadi tahun ini kita akan mendapatkan Idul Adha ganda. Ya, kita nikmati insyaallah. Nah, banyak pertanyaan terkait dengan bagaimana kita menyikapi fenomena perbedaan hari raya seperti ini. Sebetulnya juga sudah sering terjadi, tapi pertanyaan terus muncul. Nah, kalau kita kaitkan dengan materi fikih dakwah,
Ini merupakan salah satu tema fikih dakwah yang terus terang saja paling krusial. Jadi kalian semuanya nanti sebagai dai di masyarakat akan bertemu dan berhadapan dengan fenomena perbedaan dalam berbagai aspek. Yang namanya khilafiyah, perselisihan perbedaan itu dalam konteks agama, mulai dari perbedaan akidah, ideologi, pemikiran, kemudian perbedaan mazhab fikih, perbedaan kelompok-kelompok dakwah dengan pemikiran yang berbeda-beda, dengan bidang dakwah yang berbeda-beda, dengan metodologi dan cara dakwah yang berbeda-beda, sampai pada perbedaan sosial masyarakat dan seterusnya. Itu sangat lekat sekali. Maka salah satu bagian yang sangat penting dalam fikih dakwah itu adalah fikul ikhtilaf. Artinya bagaimana seorang pendakwah itu memiliki fikih, pemahaman yang benar dan baik serta proporsional tentang perbedaan, macam-macamnya, ragamnya, tingkatan-tingkatannya, dan bagaimana cara seorang muslim dan seorang dai menyikapi setiap perbedaan itu. Jadi di sini terkait dengan apa penyikapan terhadap fenomena perbedaan ini, perbedaan Idul Adha. Ini ada gabungan antara fiqhul ahkam. Jadi antara fikih hukum. Jadi mulai dari apa hukumnya kok Idul Adha sampai 2 di satu negara, di satu wilayah, di satu kota. Kalau di Indonesia itu bahkan di satu kecamatan, di satu desa, di satu RT, bahkan di satu rumah. Ini sering saya sampaikan bertahun-tahun yang lalu. Ini salah satu bid'ah kontemporer yang tidak pernah terjadi selama belasan abad sejarah Islam. Jadi berabad-abad itu kalaupun ada perbedaan Idul Fitri dalam 1 tahun, Idul Adha dalam 1 tahun itu terjadi di antara wilayah yang berjauhan. Jadi antara Hijaz, Mekah, Madinah dengan Syam, dengan Palestina, dengan Syria, dengan Baghdad, yang kalau dulu untuk menempuhnya itu bisa berhari-hari, bermalam-malam, dan tidak ada alat komunikasi. Tapi di satu kota, wilayah Hijaz, Mekah, Madinah, setidaknya di Mekah saja, Madinah saja, Baghdad saja, di Irak, di Syam, itu tidak pernah terjadi sama sekali selama belasan abad itu. Terus misalnya kok sekali waktu 1 tahun itu di satu kota itu ada 2 hari raya, itu tidak pernah terjadi. Kalau di Indonesia biasa, jadi satu rumah bahkan, jadi orang tua dengan anak beda, mertua dengan menantu beda, bahkan suami istri beda. Saya ingat persis sekian tahun yang lalu saya ngisi konsultasi Ramadan di salah satu radio, bukan Suara Muslim, Suara Muslim waktu itu belum ada, radio di Surabaya sangat terkenal. Itu waktu itu menjelang Idul Fitri, dan Idul Fitrinya berbeda. Terus ada yang konsultasi, saya lupa apakah suami atau istrinya. Yang jelas siapapun di antara mereka, ini fenomenanya yang ditanyakan itu, Ustaz, kalau yang kontak suaminya berarti
ini saya dengan istri, kalau yang kontak istrinya ini istri dengan suami. Saya dengan suami itu nanti Idul Fitrinya beda, Ustaz. Ambillah waktu itu Senin dan Selasa. Ada yang Senin, ada yang Selasa. Itu gimana Ustaz menyikapinya? Saya jelaskan panjang lebar. Seharusnya itu tidak bisa terjadi, tidak terjadi seharusnya. Tapi kan ini fakta yang saya tidak bisa menjelaskan detail di waktu seperti sekarang. Saya hanya terakhir itu di jawaban terakhir saya hanya pesan. Jadi ya jadi mestinya kalian sepakat. Apakah sama-sama itu Seninnya atau sama-sama Selasa? Jadi gitu. Itu mestinya, tapi penjelasan ini panjang. Jadi gitu. Penjelasan ini panjang. Sehingga mungkin kalian besok lusa masih tetap akan berbeda. Saya hanya pesan tolong, kalau memang kalian tetap berbeda, jadi istrinya Selasa, suaminya Senin misalnya, atau sebaliknya. Jadi kalau betul kalian tetap berbeda dalam beridul fitri, satu saja pesan saya, tolong jangan cerai gara-gara perbedaan ini. Sampai saya pesan seperti itu. Baik, nah ini bagaimana menyikapinya tentu juga panjang. Jadi ini gimana? Oke, untuk sehingga ini menyikapi perbedaan. Jadi konteksnya konteks dakwah atau ini bisa langsung ini. Ya, ini saya coba ini. Saya ingin menyampaikan sepintas saja tentang Idul Adha sebagai salah satu hari raya Islam. Yang lain Idul Fitri udah kita lewati. Jadi saya perlu tegaskan bahwa seharusnya baik secara dalil syar'i maupun juga praktek para ulama dan juga praktek dalam sejarah Islam berabad-abad, itu yang namanya berhari raya fitri atau adha itu minimal di satu wilayah. Di satu wilayah yang secara umum bisa saling kontak mengetahui satu wilayah. Kalau sekarang negara, kalau dulu wilayah kayak Syam, Irak, Hijaz beda-beda. Sekarang itu negara. Minimal di satu negara itu seharusnya secara syar'i dan waqi'i, secara syariat maupun juga realitas sejarah berabad-abad, itu setiap tahun ya hanya ada satu hari Idul Fitri, setiap tahun ya hanya ada satu hari raya Idul Adha di seluruh wilayah negeri itu. Itu dalil syar'inya dan itu juga praktek dalam ini. Bahkan juga sekarang ini di dunia Islam sendiri, di setiap negara selain Indonesia itu juga tidak terjadi perbedaan itu. Jadi perbedaan ini selama ini terjadi hanya di Indonesia. Di negeri jiran kita, Malaysia misalnya, Singapura, Brunei, jadi mungkin lebih kecil, tapi di Malaysia itu satu. Jadi ditetapkan kapan ya semua ikut, tidak ada perbedaan. Seharusnya seperti itu. Ini seharusnya. Nah, mengapa demikian? Ini kita menjawab itu. Ini saya awali dengan begini ya. Saya ingin menyampaikan kepada kalian semuanya tentang yang seharusnya, yang idealnya secara teori. Jadi gitu. Itu seharusnya bersama. Jadi gitu. Nah, baru nanti faktanya ternyata kita kan pribadi. Yang memutuskan bukan kita. Jadi yang memutuskan bukan kita. Jangankan kita, bahkan tokoh-tokoh ulama
ya para mubalik kondang sekelas Ustaz Abdul Samad atau Ustaz Adi Hidayat itu tidak bisa. Bahkan organisasi Islam NU Muhammadiyah ternyata juga tidak bisa memutuskan agar supaya umat Islam semuanya berada bareng. Nah, nanti baru terakhir kita akan bahas saat terjadi perbedaan seperti faktanya sekarang masih terjadi itu, bagaimana sikap yang seharusnya. Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan tentang bahwa seharusnya, semestinya, idealnya di satu wilayah itu yang namanya hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu satu hari setiap tahunnya untuk masing-masing. Tidak ada perbedaan. Itu seharusnya dalam prakteknya. Nah, pertama, karena Idul Adha seperti Idul Fitri, begitu juga Ramadan itu merupakan syiar kebersamaan dan persatuan. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani dan Syekh Ahmad Syakir. Nabi bersabda, as-shaumu yauma yasumun nas, atau yauma tasumun, wal fitru yauma tuftirun, wal adha yauma tuzahun. Yang intinya bahwa puasa Ramadan itu ya pada saat umat Islam kalian semuanya bareng puasa bersama. Jadi Idul Fitri ketika kalian merayakannya bersama. Idul Adha ketika kalian beridul adha bersama. Itu kaidah dasarnya. Jadi gitu. Nah, ini kemudian saya saya kutipkan juga. Jadi perhatikan tentang Idul Fitri, Idul Adha. Itu bukan masalah sholat kapan. Bukan masalah sholat Id. Sholat Id untuk besok ini Idul Adha salatnya, kemudian juga menyembelih hewan korban, itu hanya bagian dari syiar. Jadi gitu. Sementara esensi dan substansi hari raya itu adalah merayakan hari. Kapan hari itu kita rayakan, bukan kapan kita sholat Id. Perhatikan. Setelah kita sepakat itu kapan Idul Adha kita rayakan. Nah, merayakan hari ini, hari raya itu bersama-sama, gembira bersama-sama. Jadi gitu. Jadi kebersamaan itu. Untuk menegaskan itu, ini ada hadis-hadis muttafaq alaih. Jadi hadis Bukhari Muslim, di mana salah seorang sahabiah itu Ummu Atiyah namanya, itu bercerita, dulu kami kaum perempuan itu diperintahkan oleh Nabi untuk keluar dalam rangka memang sholat Id, betul. Ini perempuan salat apa? Salat Jumat? Tidak. Boleh, tapi tidak wajib. Tidak juga sunnah muakkadah. Tapi untuk salat Idul Adha itu sama hukum sunnah muakkadahnya seperti kaum laki-laki, sama persis. Loh, tapi kan itu untuk sholat juga. Nah, di sini syahidnya itu bahwa kami kaum perempuan yang diperintahkan untuk keluar bersama-sama dalam mensyiarkan sholat Id itu tidak hanya yang disunahkan sholat, bahkan tidak hanya yang boleh sholat, termasuk gadis-gadis yang biasanya dipingit, termasuk kaum perempuan yang sedang berhalangan. Perhatikan,
yang berhalangan. Kalau yang tadi oke lah untuk sholat, ini yang berhalangan pun juga keluar semuanya. Tujuannya apa? Untuk ikut hadir menyemarakkan bahwa hari ini hari raya. Setidaknya mereka ikut mensyiarkan, meramaikan, mendengarkan khutbah, jadi gitu, ikut bertakbir, bertahmid, bertahlil, jadi gitu, ikut berdoa bersama kaum muslimin, tapi saat sholat mereka menjauh. Jadi fayatazilnal musalla. Jadi berarti kalau yang disuruh keluar untuk sholat, oke. Ini tidak termasuk yang berhalangan. Yang jelas bukan hanya masalah tidak wajib, ini malah tidak boleh salah. Berarti tujuannya untuk itu. Syiar kebersamaan itu ditegaskan oleh itu, insyaallah. Baik. Ini riwayat semuanya untuk menegaskan itu semuanya secara umum sama. Jadi, nah, tadi saya apa itu tegaskan terkait dengan apa, dengan idealnya seharusnya itu dalam satu wilayah, satu negara itu Idul Adha, Idul Fitri itu bersama-sama. Karena tadi intinya itu adalah ini. Dan kita rasakan ketika setiap kali ada perbedaan Idul Fitri, Idul Adha, itu karena kan kesemarakannya terbagi dua. Jadi bahkan ada ketika ketika sebagian kelompok tertentu itu punya Idul Fitri sendiri, misalnya Idul Adha sendiri, nggak ada syiarnya sama sekali, cuma salat aja. Jadi padahal hari raya itu babnya di syiar kebersamaannya, semaraknya. Jadi gitu, gembira bersama-sama itu. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian terkait dengan masalah penentuan. Jadi itu seharusnya, tapi masalah terjadi adalah karena dalam menentukan waktu secara keilmuan dan teori itu memang potensi terjadi perbedaan sangat luas. Di sini poin masalahnya. Nah, nanti akan kita ketemu. Di satu sisi seharusnya itu tidak ada perbedaan, tapi di sisi yang lainnya cara penentuan waktu dan harinya itu potensi perbedaannya sangat besar. Nah, sebelum saya jelaskan mengapa, itu kita coba mungkin gini, ini kayaknya kebalik saya urutannya. Jadi mengapa kok ini? Baik. Ini dulu. Jadi mengapa kok terjadi perbedaan itu secara umum? Jadi untuk menentukan awal puasa Ramadan dan Idul Fitri itu ada 4 mazhab, 4 itijah, 4 orientasi dari para ulama. Bagaimana caranya? Nah, ketika kalian mendengar bahwa ada 4 cara, ada 4 metode, itu sudah jelas potensi perbedaan pasti. Ya, ketika ada 4 mazhab, kenapa ada 4 mazhab? Ya berarti ada perbedaan di situ. Begitu kan? Dan keempat-empat itu. Nah, di sini kita tambahkan yang tadi 4 itu justru khusus untuk Idul Adha ada mazhab kelima. Yang 4 itu terkenalkan menentukan awal Ramadan, awal Syawal, awal Dzulhijjah, ya. Itu kan mungkin sudah biasa dengar
antara mazhab ru'yah dan hisab. Ru'yah itu melihat, ru'yatul hilal, melihat hilal. Tanggal hilal bulan tanggal 1 itu apakah sudah muncul atau belum? Itu disebut hilal. Dengan dilihat. Jadi gitu. Kalau terlihat, jadi melihatnya itu adalah pada tanggal 29 pada akhir bulan yang berjalan. Jadi ini kok habis? Ya. Apa itu zoomnya? Nah, seperti kemarin misalnya tanggal 29 apa itu Dzulqa'dah itu bertepatan dengan tanggal 29 Juni hari Rabu. Jadi gitu, hari Rabu. Itu sorenya maghrib itu waktunya ru'yah. Nah itu melihat. Jadi gitu, para ahli ru'yah melihat apakah hilal bisa dilihat atau tidak. Kalau bisa berarti besoknya tanggal 1 Dzulhijjah. Seperti kemarin ternyata gagal, tidak ada satupun lokasi ru'yatul hilal yang berhasil. Akhirnya kemudian ditetapkan hari Kemisnya itu tanggal apa itu tanggal 30 Dzulqa'dah dan tanggal 1 baru hari Jumatnya bertepatan dengan 1 Juli. Jadi oke. Jadi itu ru'yah. Jadi ada ru'yah, ada hisab. Hisab itu dasarnya ilmu falak, ilmu astronomi. Gimana? Gimana? Ya. Jadi ada ru'yah, melihat hilal langsung, ada hisab. Hisab itu dengan ilmu. Kalau dengan hisab itu tahun depan, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi itu sudah bisa diketahui. Jadi kayak gitu. Kalau hisab ini sama seperti yang digunakan untuk mengetahui terjadinya gerhana bulan atau matahari 20 tahun lagi, 30 tahun lagi sudah bisa ditentukan dan nggak meleset tahunnya, tanggalnya, jamnya, bahkan sampai ke menitnya. Nah, ilmu seperti itu jugalah yang digunakan untuk menentukan kapan mulai bulan baru, kapan berakhirnya dan seterusnya. Itu hisab. Nah, jadi ada dua mazhab itu secara umum, tapi kemudian masing-masing itu terbagi dua lagi. Jadi itu artinya bahwa jadi ada ru'yah terbagi dua. Ada ru'yah lokal, ru'yah untuk setiap negara sendiri. Sehingga sebetulnya antara Indonesia dengan Malaysia bisa beda. Bahwa kemarin waktu Ramadan, Idul Fitri, itu bareng, itu karena kesepakatan antara 4 negara, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura. Tapi kemarin Idul Fitri Singapura malah berbeda. Justru Singapura itu yang kemarin itu sesuai dengan kesepakatan. 3 negara lain, Indonesia, Malaysia, Brunei itu malah yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Jadi aslinya setiap negara itu punya. Itu seperti itu. Jadi melakukan ru'yah mungkin beda dengan negara lain. Jangankan dengan Saudi, dengan dengan yang terdekat aja bisa beda. Nah itu ru'yah lokal. Ada ru'yah global. Ru'yah global itu adalah bahwa metodenya ru'yah tapi tidak dilakukan di setiap negara. Meskipun di Indonesia itu ru'yah gagal, kalau yang mengikuti mazhab ru'yah global,
Tapi seperti kemarin di Saudi ternyata berhasil. Itu kalau ngikuti mazhab ini, maka mestinya semua ikut. Indonesia juga ikut sana. Jadi gitu. Ini malah mazhab jumhur. Baik, jadi ru'yah terbagi dua, lokal dan global, berpotensi berbeda. Jadi ru'yah Indonesia berdasarkan sidang isbat kemarin, ru'yah gagal sehingga ditetapkan awal Zulhijjah tanggal 1 Juli hari Jumat. Yang mengikuti ru'yah global itu meskipun Indonesia tidak berhasil, tapi di Saudi berhasil, sehingga ikut sana. Beda, sama-sama pengerti ru'yah, beda. Yang kedua adalah mazhab hisab. Nah, mazhab hisab pun terbagi dua. Mazhab hisab terbagi dua. Ada hisab yang yang dipakai oleh Muhammadiyah. Itu disebut hisab hakiki wujudul hilal. Jadi yang berbeda itu adalah sama-sama hisab, bukan kok hasil penelitiannya, tapi standar yang dipakai. Jadi hilal sebagai tanda awal bulan baru. Jadi gitu. Itu kalau Muhammadiyah standarnya adalah pada saat tanggal 29 maghrib waktunya ru'yah, menurut ilmu hisab, posisi hilal itu istilahnya ini ada ufuk. Jadi waktu matahari terbenam, itu posisi hilal itu sudah di atas ufuk atau masih di bawahnya. Nah, kalau waktu matahari terbenam bulan itu sudah di atas ufuk, itu berarti bulan sudah lahir, sudah wujud namanya. Nah, Muhammadiyah selama ketika maghrib matahari terbenam, hilal sudah di atas ufuk, berarti hilal sudah lahir. Ini adalah hilal bulannya bulan berikutnya, tanpa melihat tingkat ketinggiannya berapa derajat, meskipun 0, sekian derajat, yang penting pada saat maghrib matahari terbenam, hilal bulan sudah wujud, sudah lahir, berarti ini tanda besok bulan baru, tanggal 1. Ini hisab wujudul hilal. Jadi, nah, tapi kalau mazhab kedua dari hisab, yaitu hisab imkan ru'yah. Jadi sama-sama pakai hisab, tapi hisab dengan standar bukan sekedar hilal sudah wujud, tapi hilal itu sudah wujud di atas ufuk dengan tingkat ketinggian sekian derajat yang sudah memungkinkan, jadi yang sudah memungkinkan untuk bisa dilihat. Nah, ini problem lain. Penganut mazhab imkan ru'yah juga berbeda-beda. Jadi dulu di Indonesia, mazhab yang dianut, standar yang dianut untuk tingkat ketinggian hilal itu minimal 2 derajat. Tapi berdasarkan kesepakatan menteri-menteri agama 4 negara, Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura, itu akhirnya kemudian disepakati dinaikkan. Sekarang yang dipakai itu 3 derajat. Jadi ketika hilal sudah di atas ufuk dengan tingkat ketinggian minimal 3 derajat, saat itulah baru mungkin hilal bisa dilihat. Nah, standar internasional malah bisa lebih, antara 4 sampai 5. Jadi gitu.
Nah, ini kalau mau detail itu panjang, tapi intinya adalah untuk menggambarkan berarti potensi bedanya besar sekali. Terus kemudian itu untuk ru'yah dan hisab. Untuk Idul Adha, penentuan awal bulan Dzulhijjah itu untuk menentukan kapan Idul Adha, kapan kita salat Id, kapan kita merayakan Hari Raya Idul Adha, dan kapan kita menyembelih hewan kurban pertama. Itu ada mazhab kelima. Saya pribadi aslinya malah justru termasuk pengikut mazhab ini. Ya cuman mungkin bisa melaksanakannya kalau kita jadi khalifah barangkali, bisa mempraktekannya. Jadi khusus untuk ini itu dengan mengikuti dan menyesuaikan waktu pelaksanaan manasik haji di Mekah. Dan karena penentuan waktu pelaksanaan ibadah haji itu ada di Mekah, Mekah itu di bawah negara Arab Saudi, maka yang menentukan adalah Arab Saudi. Jadi gitu. Nah, dasarnya apa? Jadi begini, bulan Ramadan, terus kemudian setelah itu Idul Fitri. Penentuan Idul Fitri itu terkait dengan apa? Ada hari raya Idul Fitri itu hari kegembiraan sebagai penutup pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Sehingga penentuan kapan Idul Fitri tidak mungkin lepas dari puasa Ramadan. Karena ini penutupnya. Jadi kapan puasa Ramadan berakhir, besoknya Idul Fitri. Artinya terkait. Jadi sebagaimana Idul Fitri itu dikaitkan dengan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan rukun Islam, begitu juga Idul Adha itu terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Jadi Idul Adha nama lainnya itu adalah Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itu hari penyembelihan, itu harinya jamaah haji aslinya. Terus kemudian ibadah-ibadah yang terkait semuanya itu terkait dengan ibadah haji semuanya. Puasa Arafah itu kaitannya dengan hukum di Arafah. Ada hukum haram puasa hari tasyrik itu, artinya nggak punya kita hari tasyrik itu. Hari tasyrik itu 3 hari tanggal 11, 12, 13 itu harinya jamaah haji. Kita ngikut. Jadi kita ngikut semua praktek ibadah-ibadah yang ada di bulan Dzulhijjah itu sangat terkait dengan ibadah haji. Nah, kalau setuju bahwa Idul Adha itu terkait dengan ibadah haji, ya maka penentuannya itu juga begitu. Ini logika mazhab kelima ini. Nah, kita tidak dalam konteks mana yang lebih kuat, meskipun tadi saya katakan gitu. Intinya 5 mazhab ini masing-masing punya dalil, masing-masing punya hujjah, masing-masing punya alasan, dan ada di antara para ulama yang bermazhab dengan salah satu di antara mazhab itu. Nah, ini sama persis dengan perbedaan 4 mazhab dalam masalah niat salat usolli atau enggak usolli. Waktu subuh ada kunut atau tidak, tarawih 11 atau 23, sama persis seperti itu. Nah, di sini kalau cara penentuan kapan Idul Adha seperti Idul Fitri dengan 5 metode, fokus kita ke Idul Adha. Dengan ada 5 mazhab seperti ini, sehingga potensi perbedaannya besar sekali. Potensi perbedaan besar sekali. Sementara kita
tadi kita katakan ini aslinya itu seharusnya wajib bersatu. Karena memang Idul Fitri, Idul Adha itu adalah momen syiar kebersamaan, syiar persatuan. Hari raya bareng. Nah, terus bagaimana? Kan bertentangan. Nah, tidak. Jadi fikul ikhtilaf itu, fikih perbedaan itu tujuan dan gunanya adalah untuk menegaskan bahwa perbedaan itu bukan halangan untuk terjadinya kebersamaan persatuan umat Islam. Jadi ketika ada seorang muslim, apalagi ustadz, apalagi ulama yang masih memahami bahwa dengan adanya perbedaan berarti persatuan dan kebersamaan tidak mungkin terjadi, itu berarti masih ada yang kurang dalam ilmunya. Bagaimana kita memadukan itu? Ini seharusnya, maka dan ini juga nanti akan kita pakai dalam bagaimana cara kita mempraktekkan. Jadi potensi perbedaan yang sangat besar tadi itu, bagaimana kalau kita ingin mengarahkan kepada kebersamaan? Ini bahwa perbedaan seperti hari raya terkait dengan cara penentuannya itu adalah merupakan keleluasaan dan rahmat bagi umat. Ini panjang kalau kita ini kan, kita ambil contoh saja. Jadi artinya bahwa dalam menyikapi perbedaan yang bersifat khilafiyah ijtihadiyah itu tidak boleh ada mutlak-mutlakan, tidak ada hak batil. Tidak ada hak batil, tidak ada surga neraka, tidak ada pahala dosa. Tidak ada walak barok. Karena pendapat yang kita anut, misalnya yang mengikuti secara pemahaman dan pemikiran Idul Adha nanti itu tanggal 9 Juli hari Sabtu, atau tanggal 10 Juli hari Ahad, untuk masing-masingnya itu cara kita menyikapinya itu seperti kita menyikapi perbedaan kunut subuh nggak kunut subuh. Seperti kita menyikapi perbedaan dalam tarawih 11 dan 23. Jadi tidak boleh di antara kalian yang mungkin berbeda terus kemudian menyikapi yang mengikuti Sabtu misalnya yang ini yang benar, terus kemudian menyalah-nyalakan yang Ahad atau sebaliknya. Jadi gitu. Ini saya ketikkan satu saja di antara banyak ungkapan para ulama. Ini salah seorang ulama hadir, Imam Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Itu beliau mengatakan para ulama adalah orang-orang yang memiliki kelapangan dada dan keluasan sikap, di mana para mufti selalu saja berbeda pendapat. Sehingga dalam masalah tertentu, satu masalah misalnya, seorang ulama yang berfatwa ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan. Ini tentang ini halal, ini haram. Jadi gitu. Ini hukumnya. Hukum ini halal berarti boleh dimakan misalnya kalau makanan. Ulama lain mengatakan haram. Jadi yang menurut beliau kalau ini dimakan ini dosa. Dalam perbedaan yang sampai ke tingkat ini halal, ini haram saja. Bahkan kalau kita meluaskan dalam konteks fikih ikhtilaf itu,
Ini perbedaan yang menentukan sah tidak sahnya sholat. Itu para ulama bisa bertoleransi bahkan sampai berkompromi. Ini meskipun yang satu menghalalkan, satu mengharamkan, jadi gitu. Namun toh mereka tidak saling mencela satu sama lain. Oke, itu panjang kalau dalam fikih ikhtilaf kita ini kan. Intinya bahwa itu sebuah keluasaan. Jadi yang jelas tidak boleh ada sikap mutlak-mutlakan dalam cara kita menyikapinya, dalam cara kita memeganginya itu berbeda dengan kita berpegang kepada pendapat yang itu merupakan prinsip. Jadi rukun iman 6 itu hak. Kalau ada siapapun ngaku muslim terus mengurangi, enggak, rukun iman hanya 5, itu langsung batil. Atau nambah, enggak, rukun iman harus 7, tidak cukup 6, itu langsung. Tapi kalau ini tidak. Jadi tidak boleh kita mutlak-mutlakan seperti itu. Baik. Nah, sikap kita menyikapi dan keluasaan. Nah, maka sikap yang harus kita tunjukkan adalah sikap toleransi bahkan kompromi. Jadi dalam masalah-masalah ini, karena memang ini bukan mutlak-mutlakan, jadi sikap dasarnya itu seperti riwayat dari Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i dalam menyikapi khilafiyah itu mengatakan qauli sawabun wa yahtamilu khata' wa qaulu ghairi khata' wa yahtamilu shawab. Jadi pendapatku, kata Imam Syafi'i, menurutku sekarang benar, tapi juga mungkin salah. Perhatikan, kalau dalam masalah non prinsip itu kita berpendapat dengan satu pendapat, tapi jangan yakini sebagai kebenaran 100%. Tetap sisakan kemungkinan salah. Pendapat orang lain salah, tapi jangan yakini salah 100%. Sisakan kemungkinan benar. Jadi gitu. Itu dasarnya. Seluruh ulama sepakat begitu. Jadi, nah, di sini maka sikap yang harus kita sekarang tidak boleh mutlak-mutlakan, maka sikap yang kita tunjukkan adalah toleransi dan kompromi. Dan toleransi itu tidak hanya dalam artian toleransi itu ada levelnya kita mengakui, menghormati, menghargai, mempersilahkan orang lain mengikuti pendapatnya. Tapi itu secara teori. Secara praktek itu, contoh para ulama sepanjang sejarah itu tidak cukup sekedar mengakui, menghormati, menghargai, mempersilahkan setiap penganut satu mazhab melaksanakan mazhabnya. Bahkan bisa sampai ke level yang jauh lebih tinggi dari itu, dan itu banyak contohnya. Di mana seorang ulama mujtahid yang mestinya ulama mujtahid itu tidak boleh meninggalkan hasil ijtihadnya. Tapi seperti contoh Imam Syafi'i, itu mazhab beliau, hasil ijtihad beliau, itu kunut subuh itu hukumnya sunnah muakkadah yang kalau ditinggalkan itu harus ditutup dengan sujud sahwi, diganti dengan sujud sahwi. Itu mazhab beliau. Teorinya beliau seorang mujtahid, hasil ijtihadnya seperti itu tuh nggak boleh dengan alasan apapun meninggalkan mazhabnya aslinya. Tapi secara praktek, ketika beliau sedang berada di kota Baghdad, salat subuh di masjidnya Imam Abu Hanifah,
Jamaahnya bermadzhab Hanafi tidak kunut. Tidak kunut. Tapi karena mereka menghormati Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dipersilahkan menjadi imam. Bukan untuk ngetes. Betul-betul, dan mereka ketika mempersilahkan Imam Syafi'i untuk ngimami itu, mereka siap kunut. Padahal mazhabnya nggak kunut. Kita hormati Imam Syafi'i untuk ngimami, jadi gitu, dan tidak diminta jangan kunut, enggak. Dipersilakan kunut dan mereka siap kunut, meninggalkan mazhabnya. Tapi setelah sholat mungkin jamaah pada siap kunut, malah Imam Syafi'i nggak kunut. Setelah selesai sholat itu, ya mungkin mereka akhirnya ragu. Mungkin Imam Syafi'i sudah mengubah mazhabnya. Mungkin Imam Syafi'i ganti ngikuti mazhab kita. Mungkin kita akhirnya ditanyakan kepada beliau, tadi kok Imam tidak kunut, padahal kami siap kunut sebetulnya. Apakah Imam sudah mengubah atau ganti mazhab? Beliau mengatakan tidak. Kalau gitu kenapa tadi tidak kunut? Perhatikan. Beliau tidak kunut itu bukan karena pertimbangan jamaah. Jamaahnya siap kunut. Jadi nggak ada potensi fitnah sama sekali. Tapi apa alasan beliau? Beliau mengatakan, apakah sopan? Apakah pantas saya sholat di masjid Abu Hanifah, terus saya sengaja menyalahi mazhabnya? Alasannya hanya menurut beliau ini nggak sopan. Sopan pada siapa? Sopan kepada Imam Abu Hanifah yang sudah wafat di tahun Imam Syafi'i baru lahir. Kalau Imam Abu Hanifah ada itu, oke, maklum. Menghormati beliau maka saya tidak kunut. Ini Imam Abu Hanifah yang Imam Syafi'i hormati mazhabnya itu sudah wafat pada tahun lahirnya Imam Syafi'i. Jadi gitu. Nah, artinya bahwa menyikapi khilafiyah itu termasuk khilafiyah tentang perbedaan Idul Adha Sabtu atau Ahad besok itu seperti itu. Dengan sedikit pertimbangan kemaslahatan itu, kita dengan sukarela meninggalkan mazhab yang kita tadinya anut. Saya sampaikan, saya secara pilihan untuk perbedaan besok ini, aslinya saya lebih menguatkan pilihan apa itu berdasarkan hasil sidang isbat itu hari Ahad. Jadi hari Ahad. Tapi karena saya punya janji khutbah itu di kampung yang di sana jamaahnya Muhammadiyah, dan salat Idnya hari Sabtu, sehingga insya Allah saya akan salat Id hari Sabtu. Salat di sana sebagai imam dan khatib insya Allah. Nah, kalau sesuai dengan rencana saya, kalau tidak ada halangan, kemungkinan saya pulang Sabtu sorenya atau satu malam. Berarti saya Ahad pagi ada di Surabaya, di mana keluarga, karena saya rencana tidak bersama keluarga di sana waktu ke kampung itu, di rumah lingkungan di mana saya tinggal itu hari rayanya hari Ahad. Saya kan sudah sholat. Gimana? Hari Ahad sebaiknya saya ngapain? Gimana? Gimana? Kalau prakteknya begitu.
Dengan tadi yang saya jelaskan tadi, gimana? Kasih saya fatwa sebelum saya. Jadi saya pulang Ahad pagi saya di rumah, keluarga, jadi istri, anak, mas sama adiknya Sofan itu sholat hari itu akan keluar ke masjid atau ke lapangan. Tetangga sebelah semuanya sholat hari itu. Apakah karena saya sudah sholat kemudian saya ngumpet di rumah sendiri? Gimana? Keluar lagi? Ngapain? Nonton orang sholat? Gimana? Boleh sholat lagi nggak? Gimana? Boleh sholat lagi nggak? Pertama, saya di rumah atau keluar? Tadi para sahabiah yang perempuan, bahkan termasuk yang haid itu disuruh ikut keluar, meramaikan syiar. Padahal saya tidak haid. Masa saya di rumah? Kalau alasan sudah salat, jadi gitu. Loh, ini yang alasan memang dia gak boleh salat, saja disuruh keluar. Jadi, nah hari ini semuanya itu bagian dari konsekuensi dan udah. Kalau memang betul saya Ahad pagi sudah di Surabaya lagi, itu perlu saya sampaikan sebagai praktek dari fikul ikhtilaf dan tadi itu menyikapi toleransi tadi itu insya Allah saya juga akan sholat lagi dan insya Allah juga dapat pahala lebih banyak karena sholat 2 kali. Jadi, nah ini seperti itu contohnya prakteknya. Yang jelas bahwa intinya adalah bahwa kita itu dalam itu dengan keluasaan dan dengan potensi itu. Nah, secara ini intinya adalah dalam masalah khilafiyah yang non prinsip itu, andai kok terjadi kesalahan, andai salah pun itu salahnya itu ditolerir, dimaafkan. Seandainya kok dengan berbagai tadi metode tadi itu ternyata salah, menentukan kapan mulai puasanya salah, atau menentukan hari Idul Fitrinya salah, tapi ini para ulama ya, para ahli yang menentukan ya, kan tetap ada kemungkinan salah. Atau Idul Adha kemarin tadi, misalnya seandainya kok dari 5 mazhab, 4 mazhab tadi itu ada yang salah kemungkinan. Seandainya pun itu di dalam masalah khilafiyah itu tidak disalahkan, jadi ditolerir dan dimaafkan. Andai salah, makanya kemudian kita sikapi dengan toleransi dan kompromi tadi itu. Nah, itu yang tadi kita sebutkan. Nah, akhirnya kita ke sini. Jadi saat salat itu saat Idul Adha beda seperti besok ini. Dari kesimpulan yang tadi kita sudah sampaikan, untuk praktek-praktek ibadah atau amaliyah yang bersifat syiar kejamaahan dan kebersamaan, seperti sholat id kan nggak bisa sendirian. Dan menyembelih kurban secara kolektif. Ya panitia di masjid atau di mana ini rame-rame nyembelih bareng-bareng, 10-100 kambing, 50 sapi misalnya gitu. Yang intinya adalah kebersamaan. Untuk praktek yang merupakan syiar kebersamaan kejamaahan, maka idealnya setiap muslim mengikuti dan menyesuaikan diri dengan yang dianut dan dipraktekkan di tempat atau lingkungan di mana dia berada saat itu. Sekali lagi bahwa Idul Adha, Idul Fitri bukan salat id.
Tapi hari yang dirayakan dengan syiar kebersamaan, di antara bentuknya salat Id, di antara bentuknya menyembelih hewan kurban. Tapi intinya adalah ini hari dirayakan. Nah, kalau kita belum bisa menyepakati seluruh dunia, belum bisa sepakat di seluruh negeri, belum bisa sepakat di setiap kota, maka kita mulai di tempat terdekat di mana kita tinggal. Jadi gitu. Artinya bahwa kalau untuk di tataran pemahaman dan pemikiran, semua masing-masing bebas. Kak, saya kalau lebih besar dengan pendapat ru'yah, pendapat hisab. Ru'yah lokal, ru'yah global. Hijab wujudillah atau hijab imkan ru'yah. Atau ini atau itu. Secara pemahaman. Jadi gitu. Tapi secara praktek, perhatikan bahwa perbedaan di dalam penentuan awal Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, yang tadi kita katakan ada 5 mazhab itu, 4 atau 5 mazhab, itu perbedaan itu ditolerir hanya di tataran wacana, pemikiran, teori, tapi tidak secara praktek. Dengan adanya perbedaan antara ru'yah lokal dan global sejak zaman sahabat, terus dengan adanya perbedaan antara penganut mazhab ru'yah dan hisab sejak dikenalnya ilmu hisab dan ilmu falak, di mana potensi perbedaan tiap tahun pada saat menentukan puasa Idul Fitri, Idul Adha, itu berabad-abad, itu potensi perbedaan sangat besar. Tapi toh yang tadi saya sebutkan, selama berabad-abad pula tidak ada ceritanya di Mekah itu misalnya pernah ada Idul Fitri 2 hari, Idul Adha 2 hari. Oke lah, di Mekah kan waktu pelaksanaan ibadah haji tepatnya. Di Madinah, di Irak, di Syam, itu tidak ada. Di satu wilayah tidak dikenal sepanjang sejarah Islam itu pernah ada itu. Padahal ulamanya itu sangat mungkin mereka dalam menentukan itu berbeda karena mazhabnya berbeda-beda. Makanya tadi kita silahkan lebih ikut ke ini, lebih ikut secara pemikiran, pemahaman dan wacana. Tapi untuk prakteknya kita bagi dua. Untuk amaliyah dan ibadah yang merupakan syiar kebersamaan, tidak bisa masing-masing, itu maka idealnya setiap orang tidak mengikuti dan mempraktekkan apa yang menurut pikirannya dan pendapatnya itu lebih kuat, tapi menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat di mana dia berada. Jadi di mana dia berada, dan itu bertahun-tahun saya sudah biasa praktekannya. Jadi kayak gitu. Nah, ini juga terkait dengan ini, sama dengan poin pertama ini, itu juga termasuk berlaku seperti Ustadz Saiful misalnya, atau Ustadz Agus yang mungkin sejak sebelum Ramadan sudah nyanggupi khutbah yang ternyata itu nggak boleh dibatalkan, tidak dibawa, meskipun pendapatnya ahad, terikat janji, menepati janji tadi itu menjadi faktor pentarjih. Atau meskipun pendapatnya Sabtu tapi guna ahad mungkin lebih longgar, itu seperti itu. Atau ada ustadz yang tanya, ini ternyata gara-gara dia udah janji, tapi setelah itu kemudian ada dihubungi dari yang mungkin sudah nyanggupi Sabtu, terus setelah itu ada juga yang minta ahad. Jadi gitu, gimana? Apakah boleh khutbah 2 kali? Nah, artinya bahwa
itu semuanya ada potensi itu. Oke. Nah, itu untuk seperti salat Id yang tidak bisa sendiri-sendiri, untuk juga seperti menyembelih kalau penyembelihannya kolektif. Sedangkan untuk praktek ibadah amaliyah yang berskala personal seperti puasa Arafah dan penyembelihan hewan kurban personal misalnya, jadi seseorang menyembelih sendiri di rumahnya sendirian, maka sifatnya lebih longgar dan lebih leluasa. Artinya ya, kalau untuk puasa Arafah tidak harus. Ini bukan syiar kebersamaan, puasa bisa masing-masing. Jadi puasa bisa masing-masing. Begitu juga kalau nyembelihnya itu nyembelih sendiri, selama dia sudah sholat mengikuti mazhab yang dia praktekkan, itu maka ya boleh. Tapi kalau yang sifatnya kolektif, menyesuaikan, insya Allah itu secara umum ya. Terkait dengan masalah ini tentu masih banyak hal, karena terkait dengan masalah khilafiyah itu sebenarnya perlu kajian khusus tentang khilaf sehingga lebih lengkap. Saya kira itu, insya Allah. Barakallahu fikum.